Shalom, selamat pagi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kehadirat-Mu pada pagi hari yang indah ini. Atas anugerah-Mu kami boleh memasuki hari yang baru. Dan biarlah hari ini menjadi hari yang penuh sukacita bagi kami. Dan biarlah Tuhan selalu menyertai kami menjalani hari ini. Ya Allah Bapa, mengawali hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, ya Allah, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita pada pagi hari ini, ialah kitab Mazmur 86 ayat 11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati dan pikiran manusia sering terbagi-bagi dan sering bercabang-cabang. Dan sangat mudah berubah-ubah. Sekarang boleh berjanji bahwa dia akan melunasi utangnya, tapi beberapa saat dia bisa mengubah janjinya. Dan dia mengatakan, maaf. Mungkin seseorang bisa berjanji dia akan menikahi seorang gadis. Tapi tidak lama dia membatalkan janjinya dengan hanya mengatakan, minta maaf. Seseorang bisa berjanji akan menjemput temannya, tapi dia mengabaikan janjinya, bahkan melupakan janjinya, dia tidak menjemput temannya yang sudah dia janjikan itu. Dari pekerjaan yang satu, melompat ke pekerjaan yang lain. Dari janji yang satu ke janji yang lain. Dari harapan yang satu ke harapan yang lain. Itulah hati manusia yang sering berubah-ubah, sering bercabang-cabang, dan sering mengabaikan apa yang telah ia ucapkan. Saudara-saudara, hati manusia yang bercabang-cabang, yang terbagi-bagi, sering juga itu menjadi terjadi dalam hal mengikut Tuhan. Pada hari ini dia berjanji akan selalu setia mengikuti jalan Tuhan, tapi besok dia mengabaikan janjinya akan berjalan di jalannya Tuhan. Pada hari ini dia sangat bulat untuk menyembah takut akan Tuhan, tapi beberapa saat atau besok lusa dia berubah. Dia tidak bulat mengikuti atau setia kepada Tuhan Allah. Inilah yang menjadi doa pemazmur agar Tuhan Allah membulatkan hatinya yang bercabang-cabang itu sehingga mengikut Tuhan. Melayani Tuhan tidak boleh setengah-setengah, tapi harus dengan bulat. Tidak boleh dengan batas waktu tertentu, tapi selamanya kita harus bulat mengikut, takut akan Tuhan. Dan saudara-saudara, dengan hati yang bulatlah, dengan tekad yang bulatlah, kita bisa benar-benar takut kepada Tuhan. Dan takut kepada Tuhanlah, maka kita boleh berjalan di jalannya Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agama itu terdiri dari 3 hal, yaitu pengetahuan, perasaan, dan perbuatan. Dengan kata lain, agama itu ada di kepala, ada di hati, ada di kaki. Ada di hati, ada di kepala, dan ada dalam perbuatan kita. Jadi tidak boleh hanya di hati,
tapi harus dalam perbuatan. Jadi, apa yang kita ambil dari agama itu, kita pikir, kita rasakan, kita lakukan sesuai dengan ajaran Tuhan. Bulatkan hatimu, bulatkan hatiku untuk takut akan nama Tuhan. Takut bukan karena teror, takut kepada Tuhan bukan karena Tuhan itu jahat, justru karena Tuhan itu baik dan karena kita mengasihinya dan Allah mengasihi kita. Biarlah Allah menjadi yang paling mulia dalam hidup kita. Dan dalam setiap pikiran kita, tindakan kita, semuanya harus menjadi kemuliaan bagi Allah. Saudara-saudara, betapa sebagai anak-anak Allah, kita harus berdoa supaya hal-hal penting dalam hidup kita adalah menunjukkan rasa takut kepada Tuhan. Hidup dalam setiap hari tidak hanya berhubungan dengan yang religi, tetapi pemazmur ingin dalam setiap hari kita dituntun oleh Allah. Jadi berjalan di jalan Tuhan sepanjang hari. Bukan hanya soal ketika kita beribadah, bukan. Tapi sepanjang hari kita harus dituntun oleh Tuhan Allah. Saudara yang terkasih, biarlah apa yang kita imani menjadi pedoman kita dalam bertindak. Berjalanlah dalam kebenaran dan selalu berproses sehingga apa yang di kepala kita, di hati kita, dan tindakan kita menjadi kemuliaan bagi Allah dan itu bukti bahwa kita adalah takut kepada Allah. Allah akan memberkati kita, Allah memotivasi kita, Allah membimbing kita untuk memahami perintah Allah ini dan biarlah Allah yang selalu mendominasi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita, biarlah firman-Nya bertumbuh dalam hidup kita, sehingga kita benar-benar berjalan di jalannya Tuhan, dan orang-orang yang bulat hatinya percaya kepada Tuhan. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi, Allah yang maha baik, Engkau telah menyapa kami dengan firman-Mu. Sungguh hati kami sering bercabang, hati kami tidak bulat, memuji Engkau, takut akan Engkau. Tapi lewat firman-Mu, Engkau mengajar kami agar hati kami, pikiran kami, perbuatan kami bulat sebagai tanda rasa takut kami, rasa kasih kami kepadamu. Ya Allah, berkatilah seluruh jemaat-Mu berjalan di jalan kebenaran-Mu. Engkau adalah Allah kebenaran. Biarlah kami mau belajar dari kebenaran-Mu, sehingga kami menjadi pembawa kebenaran, membawa kasih, membawa berkat bagi banyak orang lain. Jangan biarkan hati kami bercabang-cabang, biarlah selalu bulat untuk percaya kepadamu dan takut akan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas.